Inggris terus berupaya merebut Jawa dari tangan Belanda yang saat itu di bawah kekuasaan Prancis. Tugas Daendels dalam mengamankan Jawa dari serangan Inggris digantikan Jansen. Jansen gagal mempertahankan Jawa. Ia menyerah terhadap Inggris dalam kapitulasi Tuntang. Sejak saat itu, Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1810, Raffles ditugaskan Lord Minto untuk memimpin invasi ke Jawa. Pasukan Inggris mendarat di Cilincing yang berjarak 6 mil dari Batavia pada 4 Agustus 1811. Mereka segera menguasai segala posisi di Ancol dan kemudian Tanjung Priuk. Lalu mereka juga merebut benteng Mr. Cornelis pada 27 Agustus. Jansen yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal gagal mempertahankan Jawa. Ia menyerah terhadap Raffles dan pasukannya dalam perjanjian Tuntang 18 September 1811. Untuk mempermudah menjalankan pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dipimpin oleh seorang residen yang dibantu oleh asisten residen. Sistem keresidenan ini masih dipakai hingga tahun 1964. Raffles juga mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa lokal menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Kemudian, Raffles menghapus peranan para bupati yang semula sebagai pemungut pajak dan memasukkan para bupati sebagai bagian pemerintah kolonial. Raffles menghapus kerja paksa yang dianggap membebani rakyat. Ia juga menghapus perbudakan. Meskipun pada praktiknya, Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Pada sektor ekonomi, Raffles menghapuskan sistem pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Kemudian ia menetapkan sistem sewa tanah atau land rent system. Petani pun diberikan kebebasan untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Raffles adalah orang yang mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Ia menulis buku berjudul History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817. Ia pun memberikan bantuan kepada John Crawford, seorang residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Raffles juga turut aktif mendukung perkembangan Batavia Semestjap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Raffles adalah orang yang memiliki perhatian terhadap botani. Ia merintis pendirian Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1814, istri Raffles meninggal karena sakit. Sebagai pengabdian untuk sang istri, Raffles mendirikan monumen di Kebun Raya Bogor yang kemudian dikenal dengan Tugu Lady Raffles. Pada tahun 1818, Raffles yang dipindah tugaskan ke Bengkulu menjelajah hutan Sumatera bersama rekannya yang merupakan seorang ahli botani, yaitu Joseph Arnold. Di sana ia menemukan bunga raksasa yang dikenal dengan nama bunga bangkai. Tanaman ini kemudian diberi nama Rafflesia arnoldi. Selain itu, Raffles juga disebut sebagai orang yang merintis pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1814. Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5 tahun. Berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris sepakat menyerahkan kembali wilayah Jawa kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan ini baru terrealisasi pada tahun 1816. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh John Vandal, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal, yaitu Buyscase, Elout, dan Van der Capellen.
Raffles kembali ke Inggris. Setelah 4 tahun tinggal di Inggris, ia dipromosikan sebagai gubernur dan dikirim ke Bengkulu. Raffles tiba di Bengkulu pada Maret 1818. Di sini dia menjelajah hutan Sumatera dan menemukan bunga bangkai yang memiliki nama ilmiah Rafflesia arnoldi serta merintis pembentukan Singapura. Oleh karena itu, tidak heran jika di Singapura terdapat patung Raffles. Karena mengalami sakit, Raffles akhirnya pulang dan tiba di Inggris pada tahun 1824. Ia pun meninggal sehari sebelum hari ulang tahunnya, yakni 5 Juli 1826 pada usia 45 tahun.